Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita dalam program Berkat Pagi. Dan pada hari ini kita akan masuk dalam pembahasan dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan pada saat ini sebelum kita mau bahas banyak tentang apa yang terjadi di jemaat Galatia, kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian kebenaran firman Tuhan dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang ayat yang pertama ini, kita mau lihat dulu bahwa surat ini ditulis oleh Paulus sendiri. Dan jemaat yang ada di Galatia juga itu dirintis oleh Paulus sendiri. Kita bisa pelajari bersama dalam kitab surat Kisah Para Rasul. Dan kalau kita mau lihat mengapa Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Nah, kalau kita mau lihat secara panjang atau secara luas, di sana ada banyak permasalahan yang terjadi. Di sana ada pengajaran yang menyebar yang Paulus katakan sebagai pengajaran yang tidak benar, dan itu membuat Paulus menjadi geram sehingga Paulus menuliskan surat ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan melihat kepada apa yang menjadi isi pesan Paulus kepada jemaat di Galatia, tapi kita mau lihat satu hal yang menarik, yaitu di sini kalau kita bacakan dalam ayat yang pertama, di sana Rasul Paulus katakan bahwa dari Paulus, surat ini dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Kita mau lihat di sini Paulus menekankan ketika ia menuliskan surat ini, dia menuliskan surat ini bukan karena manusia. Sedangkan kalau kita lihat masalah yang terjadi di sana, nanti kalau Bapak Ibu dengarkan khotbah-khotbah selanjutnya dalam surat Galatia ini, di sana dikatakan ada pengajaran-pengajaran yang menyebar. Ada orang yang datang memberikan pengajaran-pengajaran palsu setelah Paulus pergi dari Galatia. Itu membuat Paulus mengatakan seperti ini. Dia adalah seorang Paulus, seorang rasul yang bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Kita mau lihat poinnya adalah ketika Paulus menuliskan surat, ketika Paulus melayani, ketika Paulus hadir untuk setiap jemaat, ketika Paulus melihat problem dan masalah yang terjadi, ia tidak melihat karena dia melayani manusia. Dia tidak melihat dan dia tidak bergerak karena manusia, tapi dia katakan bahwa melainkan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat pelayanan Paulus. Di sini dia menekankan bukan karena perintah manusia, bukan karena manusia yang bilang, atau mungkin 12 murid Tuhan Yesus yang katakan, Paulus pergilah kamu melayani seperti ini. Bukan, Paulus tidak melayani karena perkataan manusia, tapi Paulus melayani karena perintah dan mandat Allah sendiri. Dan kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-11 dan 12 dikatakan, Galatia pasal 1 ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan yang ia sampaikan itu bukan Injil manusia. Sedangkan nanti kalau kita pelajari lebih dalam, pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada jemaat Galatia itu adalah untuk kehendak diri sendiri, untuk keinginan diri sendiri, bukan menjadi perintah Tuhan. Tapi yang Paulus lakukan adalah dia bukan mau menyampaikan perkataan manusia, tapi yang ia mau sampaikan adalah Injil. Injil apa? Injil tentang Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat kondisi jemaat pada saat itu, mereka sempat mengikuti ajaran lain. Kalau kita lihat lagi dalam ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Jadi jemaat ini sempat berpaling kepada sesuatu yang bukan Injil, sesuatu yang bukan kebenaran. Makanya Paulus menjadi geram dan menjadi marah sehingga ia sampaikan bahwa dia mau menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan, apa yang ia kerjakan itu bukan karena manusia. Tidak seperti pengajar-pengajar palsu yang datang kepada mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran yang manusiawi. Tapi Paulus mengajarkan ajaran ilahi, ajaran tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Dan
Apa yang perlu kita pelajari? Bapak Ibu, bahkan anak-anak muda sekalian, Jemaat GPD Immanuel Garut, mari kita mau belajar bergerak karena perintah Allah, bukan karena manusia. Seperti Paulus yang bergerak itu karena mandatnya Allah, bukan karena mandat manusia. Kita mungkin boleh buka bersama dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus ketika melayani, ia tidak mengatakan ia pakai kepintarannya. Kita tahu bersama bahwa Paulus itu berasal dari punya latar belakang pendidikan yang baik, dari kaum Yahudi yang terpelajar. Tetapi ia katakan apa? Ketika ia melayani, ia bukan melayani karena dia pintar, karena dia hebat, tapi dia katakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat, tidak dengan hikmat manusia. Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan, bukan pakai pikiran kita, bukan pakai logika kita, bukan karena perkataan manusia. Atau mungkin Bapak Ibu berpikir seperti ini, oh saya mau mendengarkan firman, saya renungkan firman, saya ke gereja, saya suka kalau ibu gembala yang berkhotbah, atau mungkin saya suka kalau bapak wakil gembala yang berkhotbah, atau mungkin dalam ibadah youth dan teens, oh saya sukanya kalau kakak ini yang khotbah, ini yang khotbah. Kita memandang manusianya, jangan memandang manusia, karena ketika pelayan-pelayan Tuhan juga berkhotbah, mereka menjadi alatnya Tuhan. Setiap hamba Tuhan juga menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita fokus kepada manusia, tapi fokus kepada Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita mau melakukan firman Tuhan, bukan karena, oh ibu gembala ngajarin seperti ini, makanya saya mau lakukan. Oh ada hamba Tuhan yang terkenal di YouTube mengajarkan seperti ini sehingga saya mau lakukan. Tidak, kita lakukan karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan karena apa? Karena ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Makanya kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap kita sudah mempunyai Roh Kudus. Mari kita mau meminta Roh Kudus memimpin. Kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita baca Alkitab sendiri, kita mungkin melakukan pendalaman Alkitab, jangan pakai hikmat kita. Tapi kita mau peka kepada Roh Kudus. Jangan bilang, saya sudah hebat, saya sudah banyak dengar khotbah, khotbah ini salah, oh saya yang paling benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang benar itu adalah perkataan firman Tuhan. Seperti Paulus yang melayani, ketika ia melayani, ia katakan dia seorang rasul yang bukan karena manusia, yang juga bukan karena oleh atau untuk manusia, tetapi apa? Melainkan oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu mau taat sama firman Tuhan, pastikan itu karena Bapak Ibu mendengarkan perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak muda mau datang beribadah, mau terlibat dalam pelayanan, pastikan itu bukan hanya karena ajakan manusia, tapi karena kita menyadari betul kita harus taat kepada firman Tuhan. Jadi apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan, apa yang Roh Kudus gerakan dalam kehidupan kita, kerjakan. Peka terhadap apa yang menjadi perintah Roh Kudus. Jangan peka terhadap hikmat perkataan indah manusia, tetapi kita harus mendengarkan apa yang menjadi suara Roh Kudus bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya hari ini dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita, jangan kita menjadi manusia yang mendengarkan manusia, tetapi manusia, anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan setiap perintah firman Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita.